Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pokok bahasan minggu yang lalu, yaitu untuk uh, melanjutkan pokok bahasan, yaitu penyediaan barang publik, khususnya penyediaan dari proyek misalkan PLTMH ataupun pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah melanjutkan bagaimana sesudah kita membuat proyek konsep dan bagaimana kita mampu mengestimasi dengan baik secara ekonomis, dan kita bisa melihat bagaimana si proyek ini akan menghasilkan revenue, kemudian juga akan menghasilkan net benefit, kemudian bagaimana membuat capital expenditure-nya dan lain-lain. Nah, pada pertemuan ini untuk topik bahasan yang pertama kita akan melihat bagaimana proyek PLTMH ini kita buat berdasarkan pada syarat-syarat yang telah kita buat konsepnya. Nah, ini yang pertama, misalkan bahwa proyek ini kita lihat yaitu mampu untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di suatu wilayah. Nah, kita lihat bahwa rasio elektrifikasi ini itu adalah merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang tidak berlistrik terhadap jumlah rumah tangga yang telah total rumah tangga yang ada di wilayah tersebut, sehingga kita bisa bandingkan kalau misalkan jumlah rumah tangga yang berlistrik itu ada 100, kemudian total rumah tangga yang ada di wilayah itu adalah 1000, maka 100 per 1000 itu berarti hanya sekitar 10%. Nah, sehingga rasio elektrifikasinya tersebut kita kita hitung 10%. Nah, biasanya elektrifikasi rasio ini itu adalah suatu ukuran bagi suatu wilayah ataupun suatu negara untuk melihat akses listrik di suatu periode ataupun suatu wilayah tertentu. Nah, ini biasanya dijadikan juga sebagai salah satu ukuran ataupun indikator. Kemudian yang kedua, setelah kita melihat jumlah rasio elektrifikasi, nah pada konsep kemarin kita sudah hitung itu berapa jumlah rumah tangga yang bisa teraliri listrik. Nah, sehingga pada proyek konsep kemarin ketika rasio ataupun jumlah penerima dari proyek tersebut ataupun proyek beneficiaries itu lebih banyak, maka itu akan meningkatkan nilai manfaat. Jadi beneficiary-nya menjadi lebih tinggi dan kemudian manfaatnya akan lebih tinggi. Dan kemudian yang kedua, bagaimana viability secara keuangan dari sistem off grid ataupun on grid ya, dari suatu proyek khusus untuk power plant project ini kita bisa melihat kalau misalkan, tapi ini kalau misalkan hal ini kita bisa hitung sesudah nilai tarif ataupun subsidi atau misal carbon revenue, tingkat nilai tukar dan lain-lain, itu kita bisa buat skenario-nya. Tetapi biasanya skenario ini itu sudah akan bisa kita lakukan setelah model keuangan yang kita buat ini itu bisa kita buat. Nah,
Nah, jika kita lihat lagi yang akan kita coba analisis itu misalkan di sini ada internal rate of return. Jadi nanti kita hitung, kemudian juga itu ada equity IRR ataupun ini kita bisa hitung melalui net present value. Dan kemudian biasanya yang menjadi perhatian apakah ini cash flow tersebut itu mampu atau enggak untuk memenuhi terhadap misalkan nilai piutang. Kalau misalkan ini piutang. Maaf, kalau itu adalah piutang ya. Misalkan kita memperoleh pinjaman dari luar negeri, kemudian juga masing-masing proyeknya itu harus memiliki weighted average cost of capitalnya itu misalkan 10%, sedangkan kita meminjam itu sekitar 4%. Nah, berarti sisanya itu ada spread sekitar 6%. Nah, itu kita bisa uh, katakan jika misalkan spread 6% ini itu adalah sebagai cost of equity kita. Nah, sehingga kalau misalkan suatu project itu di atas 10%, kita nilai economic rate of return-nya, maka kita akan terima. Nah, yang menjadi perhatian dalam membuat power plant ataupun pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ada plant capacity, artinya kita ingin melihat berapa sih kapasitas katakan suatu power plant ya. Nah, di sini power plant-nya itu ada mikrohidro. Ini biasanya dalam kilowatt dan itu biasanya itu tergantung dari kapasitas penggunaan atau kapasitas penggunaan itu tergantung dari konsumsi power plant. Jadi kalau misalkan sekarang ada rumah tangga itu yang yang misalkan per rumah tangganya dia itu mengkonsumsi listrik sekitar 2000 watt misalkan 2000 watt. Nah, 2000 watt itu dikali jumlah rumah tangganya itu ada kurang lebih misalkan ada sekian ratus uh, rumah tangga ya. Nah, itu berarti katakan tadi ada 2000 watt, 2000 watt kalau misalkan 1 kilowatt ya, 1 kilowatt itu berarti kurang lebih sekitar 1 kilo itu ada sekitar 1000 ya. Ini ada 1000, 1000. Nah, biasanya itu terdiri dari 500 kilowatt ya, kemudian ada 700 kilowatt. Nah, berarti kalau misalkan tadi itu ada sekitar 1000 misalkan ya, 1000 watt per rumah tangga, kemudian ada sekitar 1000 kilowatt, berarti ada kurang lebih sekitar 1000 kemampuan dari PLTMH itu ada mampu untuk memberikan konsumsi listrik itu sebesar 1000 ya, 1000 watt dibagi dengan 1000 atau misalkan 500 kilowatt. Nah, berarti kalau kilowatt itu adalah ada 1000 watt ya. Di sini ada misalkan kalau 1000 kilowatt itu sama dengan 1 mega. Nah, berarti kalau misalkan dia mampu dengan 500 kilowatt, berarti 1000 watt tadi itu over capacity. Karena apa? Karena kalau misalkan rumah tangganya ada 1000, 1000 dikali dengan 1000 itu ada 1 mega, sementara kapasitas turbinnya itu hanya sekitar mampu menampung sekitar 500 rumah tangga karena itu 500 kilo misalkan ya 500 hanya sampai 500 kilowatt. Nah, berarti di sini kalau misalkan 500 kilowatt itu lebih sebagai batas maksimum dari pembangkit listrik, maka komposisinya dia harus lebih dari itu. Nah, berarti kurang lebih sekitar di 500 watt per rumah tangga rata-rata. Nah, sehingga kalau misalkan dia itu 500 kilowatt artinya ya berarti
jika diasumsikan bahwa setiap rumah tangga mengkonsumsi sebesar 500 watt per detik, ya, per detik, maka pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu hanya mampu untuk memberikan kapasitas listrik sebesar 500 rumah tangga. Nah, sebetulnya di sini hitung-hitungannya mudah ya, jika si beneficiaries tersebut itu lebih banyak dan konsumsinya itu lebih sedikit dan mampu untuk meningkatkan optimalisasi dari pembangkit listrik. Nah, itu yang harus selalu kita cari. Kira-kira berapa sih total konsumsi dari setiap rumah tangga yang dia lakukan selama 1 hari itu saja. Jadi kalau misalkan sekarang kita punya eh, di rumah misalkan ada kulkas ya, kulkas berapa misalkan ada 50 watt, kemudian ditambah dengan listrik itu ada sekitar 10 watt. Kemudian ada tadi udah 50 dengan 10 ya, misalkan udah 60 watt dan kemudian juga ditambah televisi ada 100 watt ya. Nah, berarti kita 100 ditambah 50 ditambah 10 itu ada sekitar 160 watt. Dan kemudian misalkan ada hal yang lain misalkan setrika ya. Setrika itu ada 100 watt atau misalkan 50 lah seperti itu. Nah, sehingga kita dapat tadi 160 ditambah 50 itu berarti sekitar 210 watt. Penggunaan listrik sebesar 210 watt tadi itu adalah merupakan konsumsi listrik yang digunakan rumah tangga. Nah, ini harus benar-benar dihitung dengan baik. Eh, Bagaimana suatu rumah tangga tadi menggunakan listrik. Nah, ketika misalkan kita tidak mengetahui berapa konsumsi listrik yang digunakan oleh masyarakat, kita nanti akan terjebak, jangan-jangan di sini kapasitasnya terlalu kecil atau misalkan terlalu besar. Nah, sehingga si kapasitas power plant ini itu sangat menentukan secara signifikan terhadap beneficiaries dan juga nilai proyek yang akan kita berikan kepada masyarakat. Dan kemudian kalau misalkan kita sudah tahu berapa jumlah koneksi ataupun rumah tangga, nah ini harus kita hitung yaitu adalah adanya biaya distribusi. Nah, contohnya di sini untuk misalkan ini biasanya disebut ya kalau misalkan di listrik ya itu biasanya satu kali pasang ya, itu pasang listrik itu satu kali sambungan lah. Jadi kalau misalkan sekarang itu menerima renewable electricity, misalkan grant ya, misalkan itu hanya sekitar $500 itu per satu sambungan. Nah, itu termasuk sambungan umum SUTR ya, biasanya menyebutnya itu sambungan umum, saya lupa lagi ya itu. Kalau di listrik itu, kalau di PLN namanya ada SUTR ya, jadi sambungan umum antara dari mulai distribusi. Nah, dia misalkan dari mikrohidro, kemudian lanjut terus ya sampai ke grid ataupun ke rumah tangga. Nah, kemudian setelah kita hitung, jadi di sini perhitungannya itu yang pertama adalah kapasitas PLTMH, di sana ada berapa kapasitasnya, kemudian juga apa yang menyebabkan kapasitas tersebut itu bisa naik, sehingga kita harus tahu berapa konsumsi dia pada pagi hari, dan kemudian pada saat peak. Nah, pada saat peak itu biasanya dari mulai jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Kenapa? Karena orang berkumpul, ya, kemudian orang menonton televisi, kemudian juga menggunakan listrik, kemudian juga menggunakan energi yang lebih banyak. Nah, sehingga kita bisa mengetahui batas peak load. Jadi ada beban puncak. Nah, jadi beban puncak ini itu akan mempengaruhi terhadap kinerja kapasitas turbin, ya, kapasitas power plant ataupun kapasitas pembangkit, dan juga nanti si turbinnya ini akan bergerak lebih cepat sesuai dengan kapasitasnya. Nah, jangan sampai ketika kita membangun
pembangkit listrik ya, kapasitasnya itu eh, dalam jangka waktu 5 tahun ataupun 10 tahun itu sudah penuh. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti beneficiarisnya memang itu akan lebih banyak, tetapi penggunaan listriknya menjadi tidak optimal karena apa? Karena kapasitasnya ataupun demand ataupun konsumsi listriknya itu lebih lebih besar dibandingkan dengan kapasitasnya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah biaya investasi. Biaya investasi ini itu biasanya untuk membuat apa? Untuk membuat project ya. Jadi di sini biasanya kita hitung itu ada capex ya, capital expenditure, kemudian ada grid connection ataupun koneksi itu bagaimana dari mulai dari mulai sambungan ya, kemudian juga nanti langsung ke power plant ataupun nanti ke jaringan dan langsung nanti eh, langsung ke sungai yang ada yang kita ambil untuk kita jadikan sebagai PLTMH. Dan kemudian ada biaya operasional. Nah, di sini biaya operasional itu atau kita sebut sebagai operational expenditure yaitu untuk untuk biaya upah, maintenance, kemudian bahan bakar dan lain-lain. Nah, kemudian harus kita pertimbangkan juga yaitu ada waktu konstruksi. Di sini ada waktu konstruksi. Waktu konstruksinya itu misalkan kapan ya, berapa lama. Jangan sampai ketika misalkan kita membuat suatu konstruksi, misalkan apakah cukup hanya dengan 3 bulan ataupun 4 bulan, sehingga kita akan memperoleh revenue dalam tahun yang bersangkutan, ya, atau misalkan konstruksinya itu apakah akan ada 1 tahun ataupun 2 tahun, ya, ini sangat tergantung dari kemampuan para teknik sipil kita, insinyur kita untuk mampu membangun misalkan PLTMH ini. Nah, kemudian juga ada efisiensi ya, di sini ada efisiensi. Nah, efisiensinya itu kita bisa melihat di sini bagaimana misalkan sejauh mana tarif ataupun yang digunakan ketika proses pembangunan itu. Dan kemudian juga ada harga, ya. Harganya itu misalkan consumer price index. Di sini consumer price index-nya itu seperti berapa sih kira-kira kenaikan harga misalkan nanti selama masa periode project. Kemudian juga terminal value. Di sini terminal value itu berarti adalah nilai ekonomis dari si investasi, ya. Jadi kira-kira nanti nilai akhirnya sesudah ada depresiasinya itu seperti apa, kemudian nanti sampai di akhir periode proyeknya itu akan berapa. Kita harus tahu kalau misalkan kita membeli suatu pembangkit misalkan sampai di akhir periode itu nilainya berapa tahun. Nah, sehingga kita harus benar-benar tahu nilai keekonomisan dari pembangkit tersebut. Jadi jangan sampai nilai keekonomisan nilai pembangkit tersebut itu tidak tidak optimal. Jadi kita harus benar-benar tahu. Kemudian juga ada nilai tukar jika misalkan kita melakukan impor dan lain-lain untuk beberapa bahan tertentu. Kemudian struktur capital. Nah, struktur capital ini biasanya ya seperti yang pernah saya jelaskan yaitu weighted average cost of capital. Ini akan menentukan kira-kira berapa sih weighted average cost of capitalnya itu. Ini biasanya kita selalu bandingkan antara internal rate of return dengan weighted average cost of capital yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian ada periode depresiasi. Di sini masa depresiasinya berapa? Nah, biasanya periode depresiasi itu adalah masa periode project. Nah, kemudian juga ada pajak ya. Ini apakah kita memperoleh pajak atau enggak. Nah, sehingga kita bisa mengurangi pajak itu dari sisi cash flow. Nah, sehingga ini akan menjadi benefit bagi kita karena apa? Karena kalau misalkan ada tax holiday berarti cost dari pajak tersebut akan lebih rendah. Oke.
Nah, kemudian itu adalah inputnya ya, jadi biaya-biaya input. Nah, kemudian di sini ada output. Outputnya itu kita menghasilkan kira-kira berapa sih cash flow dari biaya operasionalnya ya. Jadi biaya operasionalnya itu seperti apa, kemudian juga kira-kira yang menghasilkan cash generated from sales. Jadi ini revenue-nya itu ada berapa, kemudian juga ada minus cash paid ya, itu seperti apa, kemudian depresiasinya, kemudian juga apakah kita akan biayai itu dari pinjaman ya, kemudian juga kita hitung, kemudian ada effective tax, kemudian ada equity cash flow ya. Jadi ini untuk melihat sejauh mana bahwa si equity tadi, yaitu ada sejumlah revenue dan sejumlah capital expenditure tadi, itu mampu mengenerate revenue dalam cash flow. Nah, kalau misalkan ini pembiayaannya itu dari utang ya, kita juga harus menghitung kira-kira debt service coverage ratio ataupun DCSR ya, itu berapa sih kira-kira untuk mensupport project tersebut. Nah, kemudian juga kita melihat ya berapa kira-kira di sini, saya kira untuk WACC nanti mungkin minggu depan ya kita akan bahas. Kemudian juga jumlah koneksi ya, jumlah koneksi itu berarti total jumlah yang terhubung dari project beneficiaries-nya. Kemudian juga kita hitung juga ada efisiensi, berapa sih tingkat revenue yang mampu bisa dibuat ya oleh project tersebut dan lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita membuat seperti itu ya, kita sekarang yaitu membuat model keuangan. Kita akan buat model keuangan. Ini adalah model keuangannya seperti ini. Ya. Nah, di sini. Nah, di sini kita lihat ya. Kita bisa buat nah, misalkan pada beberapa hal ya yang nah, misalkan di sini ini ada kira-kira berapa sih rasio elektrifikasinya, kemudian juga IRR ya. Di sini kita lihat. Nah, kita bisa bandingkan dari konsep-konsep ini ya, dari konsep-konsep yang ada ini itu ke dalam model keuangan yang kita buat konstruksi seperti ini. Nah, ini sebagai contoh ya, ini ada input di sini kita buat. Ini ada model input ya. Nah, ini ada plan capacity, kemudian juga ada kapasitas faktornya. Ini kapasitas faktor itu kira-kira berapa sih? Ini mungkin kita harus lebih besar ya. Oke. Nah, di sini kita ada kapasitas dari power plant-nya itu ada berapa. Nah, di sini saya contohkan ya. Itu di sekitar 500 kW. Kemudian ada kapasitas faktor. Ini kapasitas faktornya itu 68%. Artinya dia secara rata-rata itu harus pada kondisi 68%. Ya, 68%. Jadi jangan sampai 100%. Jadi berarti apa? Berarti ini sangat tergantung dari konsumsi masyarakat. Berarti dia hanya kalau misalkan 68% itu ketika kita hitung ya,
ketika kita hitung, nah misalkan ini berarti dari kapasitas faktor ya, ini kali ini ya. Nah, berarti hanya sekitar 340 kilowatt. Nah, jadi kalau misalkan sekarang diasumsikan 340 kilowatt itu ya untuk koneksinya ada misalkan 882 itu total rumah tangga yang akan kita buat koneksi misalkan ya. Berarti di sini 340 ini kali 1000 ya, kali 1000 kemudian ini dibagi dengan 882. Nah, kurang lebih sekitar 385 watt. Jadi masyarakat itu diharapkan 385 watt. Nah, berarti ini adalah total konsumsi listrik yang yang dikonsumsi itu ada sekitar 385 watt. Jadi kalau 385 watt ya itu bisa setrikaan ya, mungkin bisa televisi ya, kemudian sisanya lumayan banyak ya kalau misalkan kita investasinya itu dilakukan di pedesaan. Nah, kemudian kalau misalkan sudah kita hitung itu ya, ini ada kira-kira dia akan seperti apa ya? Misalkan yang ya untuk menghasilkan listriknya. Nah, di sini saya asumsikan di sini nilai dari power plant capacity ya, ini kapasitasnya 500 kilowatt ya, itu dikalikan dengan kapasitas faktornya itu berapa persen, misalkan 68% rata-rata. Jadi 500 kilowatt itu dia hanya sampai pada batas peak load ya, ataupun beban puncak ataupun beban maksimum. Nah, beban maksimumnya itu jangan sampai merupakan rata-ratanya, salah. Karena apa? Karena kalau misalkan ketika konsumsi listrik pada beban puncak itu setiap hari itu selama sekian jam ya itu akan cepat rusak. Nah, sehingga di sini kapasitas faktor itu adalah hal yang sangat penting untuk menjaga nilai keekonomisan dari turbin ataupun nilai dari kemampuan turbin itu sendiri. Nah, sehingga apa? Sehingga ini ada perhitungannya, ini ada B5 kali B6 yaitu power plant capacity dikali dengan capacity factor ya, kemudian dikali dengan 24 jam dikali dengan 365 hari ya. Kemudian ini adalah dibagi dengan nilai wattnya ya, itu ada berapa misalkan nanti sehingga menjadi megawatt ya, dihitungannya itu menjadi megawatt itu berarti kita bagi seperti itu ya. Nah, sehingga megawatt hours ini kita peroleh ada sekitar 2,9 megawatt hours selama 1 tahun ya. Jadi selama 1 tahun itu kurang lebih sekitar 2,9784 megawatt hours. Nah, kemudian ini kita bagi 10.000 ya. Ini sekitar 2,997 ya. Oke. Ini hanya untuk memudahkan pembagiannya saja ya, sekitar 20 dibagi dengan 10 juta ya. Jadi ada sekitar 2,9. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai hitungan yang tadi itu ada sekitar berapa ya. Kita tinggal hilangkan pembaginya, maka kita akan memperoleh nilai watt hours-nya dalam jangka waktu 1 tahun. Ini hanya untuk memudahkan pembagian, maka menjadi 2,97 megawatt hour ya. Oke. Jadi kalau misalkan, oke, kita hapus satu nih kayaknya kelebihannya. Nah ini 29,784 megawatt hours ya, itu dalam 1 tahun. Oke. Tadi ada yang salah. Nah, jika kita lihat di sini ya, kemudian di sini ada construction time misalkan.
Nah, construction time ini termasuk pembelian tanah ya, atau misalkan jika dia membeli tanah, kemudian juga kira-kira ada berapa lama konstruksinya ya, kemudian juga kemampuan. Nah, sehingga kalau misalkan oke prosesnya lama ya, misalkan kecuali kalau misalkan pembangunan ini itu sudah tersedia tanahnya ya, dan tanahnya mudah. Jadi di sini kenapa hal ini penting? Karena biasanya yang harus menjadi perhatian yaitu adalah dari sisi legal, terutama dalam akuisisi aset. Nah, jadi ketika misalkan kita punya investasi, tetapi kita tidak tahu asetnya itu berada di mana, itu akan menjadi masalah di masa yang akan datang. Nah, sehingga di sini kalau misalkan oke kita pengadaan misalkan membeli tanahnya, misalkan lama mencari yang tepat dan ya lokasi yang tepat, itu lokasinya ada di mana, misalkan sungainya ada di mana dan lain-lain. Katakan itu adalah sekitar 6 bulan dan kemudian masa konstruksinya atau terbalik misalkan 1 tahun cari tanah, kemudian juga masa konstruksinya hanya sekitar 6 bulan. Nah, itu juga bagus. Nah, kemudian di sini ada efisiensi, ya ini ada efisiensi. Nah, kemampuan untuk mengumpulkan misalkan iuran ya, ini katakan iuran. Iurannya itu kira-kira berapa persen nih kita mampu untuk kumpulkan? Ini biasanya untuk operational expenditure ataupun revenue ya. Sehingga kita bisa tahu berapa sih revenue-nya. Nah, yang paling kita pakai di sini skenario moderat ya, bahwa collection efficiency jadi masyarakat yang akan bayar itu sekitar 90%. Tetapi yang paling baik adalah 100%. Dan kemudian di sini ada losses ya. Jadi di sini ada losses. Lossesnya itu biasanya ada nilai nilai dari jaringan yang hilang. Jadi dia tidak 100% nyampe misalkan sekitar 500 watt ya. Misalkan, tapi dia akan karena ada jaringan dan lain-lain itu ada depresiasi dan biasanya hanya 5%. Kemudian ini inflasi sekian. Kemudian juga ada CPI dan kemudian kita exchange rate misalkan 13.500 dan biasanya kita membeli pembangkit ataupun beli turbin itu biasanya diimpor ya, biasanya diimpor. Nah, setelah kita hitung ya, kemudian, nah di sini ada beberapa hal. Nah, coba kita hitung misalkan untuk biaya pembangkit ya di sini. Ini ada biaya pembangkitnya sekitar 1.484 ya. Kemudian di sini ada softwarenya ya, yaitu untuk misalkan mengatur ya dan lain-lain. Kemudian juga ada koneksi ya, jadi koneksi jaringan biasanya. Nah, ini koneksi jaringannya itu misalkan jaringan dari mulai ke pembangkit misalkan masuk ke perkampungan ya. Nah, dari perkampungan itu ada semacam misalkan seperti tiang-tiang tertentu ya, SUTR tertentu. Nah, ini tiang-tiang utamanya lah seperti itu. Nah, jadi dari tiang-tiang utama tersebut ya, tiang-tiang utama tersebut kemudian kita hubungkan masing-masing seperti apa. Nah, kemudian sesudah ada grid connection, ada grid extension. Nah, ini grid extension itu biasanya dari tiang-tiang utama ke masyarakat. Nah, jadi misalkan ada di kampung A, di kampung B, di kampung C. Nah, kemudian kita bikin tiang-tiang tambahan untuk apa? Untuk jaringan ke rumah tangga. Ya, jadi kalau ini misalkan dari mulai membangkit itu mulai ke jalan-jalan yang ada di sekitar rumah tangga. Nah, ini yang grid extension itu biasanya lewat ke yang jalan-jalan kecil ataupun gang-gang yang memang si jaringan ini itu langsung itu berhubungan dengan rumah tangga. Kenapa kok ini dipisahkan? Nah, biasanya kalau misalkan dalam pembuatan jaringan listrik,
Nah, jaringan listrik extension itu yang ke rumah tangga itu biasanya infrastrukturnya dia harus lebih kuat dan dia harus disesuaikan dengan jumlah misalkan kapasitas dari tegangan rumah ya. Nah, makanya disebut sebagai SUTR yang saya baru ingat itu sambungan umum tegangan rumah ataupun SUTR. Jadi di sini ketika tegangan rumah dengan tegangan yang ada dari power plant itu pasti beda. Jadi kalau misalkan tegangan yang di rumah ya kita ketahui misalkan itu ada sekitar misalkan ada 2000 watt, 900 watt. Nah itu untuk membatasi kapasitas dari penggunaan listrik. Jadi kalau misalkan sekarang kita asumsikan bahwa ini adalah 65 tadi ya 68% ya tadi kita sudah hitung. Nah, di sini kurang lebih misalkan ada 882 konsumen ya. Berarti ini kita pakai ya tadi kali 1000 kemudian dibagi dengan konsumennya sekian. Nah, ini total oh maaf salah. Harus 68 dengan kapasitasnya. Sekian. Nah, berarti dia kurang lebih itu di batasan kapasitas tegangan rumahnya itu harus 385 watt. Nah, atau misalkan 400 watt. Nah, jadi di sini kalau misalkan ada lagi tegangan rumah yang lebih rendah ya, misalkan yang 250 watt, itu kita bisa juga jual. Nah, ini harus disesuaikan ya, tegangan ini itu harus disesuaikan dengan yang ada di grid extension yang ini nih. Dan itu biasanya investasinya agak beda. Seperti ini. Oke. Ya. Nah, kemudian jika ada cost recovery ya, ini ini kita hitung berapa dan ini biasanya kita hanya alihkan itu dikali dengan exchange rate ya, ini 13.500. Ini perhitungan dulu kalau sekarang dolar sudah 16.000 ya. Nah, dari hal ini ya kita bisa bagi dan klasifikasikan itu berapa masing-masing tarifnya. Ini ada tarif misalkan untuk industri ya itu kira kurang lebih berapa sen ya. Ini ada rumusnya nanti silahkan Bapak Ibu pelajari ya di sesudah materi ini. Kemudian juga di sini juga ada bisnis ya. Ini ada bisnisnya sekitar 10%, kemudian ada rumah tangga itu 3%. Kemudian di sini juga ada tarifnya sekian misalkan. Nah, sehingga kita bisa ketahui bahwa total tarifnya itu adalah sekitar 1,60 sen per kWh. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan pembangkit listrik tenaga air ya ataupun hydro power plant yang besar ini memang agak mahal. Biasanya hanya sekitar 50 sen ya, ataupun 45 sen atau misalkan berdasarkan pada perhitungan tarif ESDM ya itu kurang lebih hanya sekitar di 35 ataupun 45 sen biasanya PLN akan berani menjual. Nah, jadi kalau misalkan 1,60 sen ini per kWh ini relatif besar. Tetapi karena ini karena PLN tidak mampu ya untuk masuk ke wilayah misalkan yang ada di ujung sana ya. Nah, sehingga harga ini lebih reasonable. Nah, jadi di sini alangkah baiknya jika misalkan kita lakukan perbandingan ya. Kita perbandingan di sini seharusnya ya yaitu adalah dengan solar. Nah, ini misalkan dengan solar. Nah, dengan solar itu ada berapa misalkan? Oke, kalau dengan solar misalkan jadi yang business as usual-nya. Ya, ini business as usual-nya. Nah, misalkan kalau dengan solar itu misalkan ada 2 sen ya. Misalkan ini ada 2 sen. Kemudian ini adalah 1 sen misalkan seperti itu. Kemudian ini rata-rata ada berapa? Oke.
Ini rata-rata seperti itu. Oke. Nah, dia agak lebih mahal ya, atau misalkan ini bisa lebih mahal, biasanya suka lebih mahal. 3 sen, 3 sen. Nah, ini ada 2,33 sehingga di sini harganya jika kita lihat ya ini berapa persen lebih murah. Oke, ini harga yang baru terhadap ini. Nah, berarti dia lebih murah sekitar 68% misalkan. Ya, ini kita bisa hitung. Nah, ini berarti kita bisa hitung ya. Nah, ini untuk bisa kita gunakan untuk menghitung consumer surplus ya, atau itu kan suka kemarin kan kita sudah minggu kemarin kita sudah bahas bahwa masing-masing perubahannya seperti apa ya, dan itu delta P, ini adalah delta P yang business as usual, dan ini adalah delta P yang project, seperti itu. Nah, kita lihat di sini berapa komposisinya, misalkan delta, ini delta P-nya di sini. Ya, oke. Nah, seperti itu. Nah, dan nilai consumer surplusnya biasanya harusnya agak lebih mahal ya. Oke, kita asumsikan saja, misalkan seperti itu. 1,5 ya. Nah, ini ada 1,5. Nah, sehingga di sini komposisinya itu sekitar 57%. Di sini ada reduction, di sini ada pengurangan sekitar sekian. Kita sudah peroleh. Nah, selanjutnya jika misalkan kita mau subsidi dan lain-lain ya, sementara mungkin nanti ini kita simpan dulu ya. Nah, ini selanjutnya kita hitung ya berapa kira-kira gaji, kemudian juga ya. Jadi kita sewa orang ya untuk ini berapa, dan kemudian juga untuk maintenance, kemudian di sini tidak ada biaya bahan bakar ya dan lain-lain, dan ini totalnya itu adalah 61.000 US dollar katakan. Totalnya ya. Kita lihat di sini. Oke. Nah, kemudian kita hitung di sini ya. Kita hitung di sini berapa komposisinya. Nah, di sini kita sudah buat ya untuk power plant itu ada 1484 ya. Kemudian ada biaya dan lain-lainnya adalah total. Totalnya itu adalah seperti ini, dan kemudian kita lihat di sini, kita hitung ya di sini WACC-nya misalkan. Nah, WACC-nya ini ada equity share sekian, return on equity-nya sekian, pinjaman 15%, kemudian grace period-nya berapa, kemudian juga berapa sih untuk pinjamannya berapa lama, ya misalkan proyeknya itu 15 tahun, nah sehingga kita bisa hitung, ya ini equity-nya itu ada jumlahnya sekian, totalnya ini grant-nya itu ada sekian, ini utangnya ada sekian, maka WACC-nya itu ada sekitar 15%. Nah, artinya bahwa proyek rata-rata bahwa proyek di perusahaan ini ya ataupun untuk jenis-jenis proyek PLTMH ini itu kurang lebih sekitar 15%. Nah, sehingga diharapkan bahwa nilai dari IRR ini itu harus lebih dari 15%. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Nah, sesudah kita hitung, ya, sesudah kita hitung, nah sesudah kita hitung, kemudian kita buat di sini cash flow-nya berapa nilai investasi ya.
ini kita bagi menjadi 2, total investasinya ada di B24 ya. Jadi B24 itu, nah ini adalah total investasi seperti itu. Ini adalah total investasinya. Itu ada sekitar 3.100. Oke, seperti itu. Kemudian kita dapat di sini ada grandnya itu adalah sekian. Dan kemudian ini kita hitung. Kemudian ini berapa equity-nya dan lain-lain. Nah, sehingga di sini adalah nilai investasinya adalah sekian. Kemudian untuk total revenue itu kita hitung itu berdasarkan pada nah ini ya, ini adalah average price. Ini adalah average price. Atau kita bisa bandingkan juga bahwa revenue itu adalah dari total benefit yang diperoleh dari consumer surplus ya. Jadi dia berapa sih? Nah, ini yang dihitungnya itu adalah dari sini. Ya, kita bisa hitung misalkan nilai dari benefit yang diperoleh dari dari perbandingan ini kalau misalkan kita ngitung consumer surplus. Itu adalah yang ini. Jadi berapa sih perubahannya antara nilai yang sebelumnya dengan yang pada saat ini. Nah, seperti ini ya. Ini ada nilai benefitnya, kita ganti ya. Sini ini ada D71 ya. Ini 71. Oke. Nah, kita akan ganti di sini. Ini adalah nilainya adalah ini ya, misalkan. Oke. Nah, seperti itu. Adalah nilai benefitnya. Ini kayaknya belum cukup ya kalau segini. Misalkan kita bagi, ini hanya contoh saja. Oke. Misalkan seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini adalah nilai dari manfaat. Ini nilai, nah ini adalah benefit ya. Nah, itu ada nilai manfaatnya. Ini kita hitung. Ya, itu kita hitung ya. Ini kita hitung. Itu D71 ya. Di sini D71. Nah, ini ada 880. Ini saya kira ini terlalu besar ya. Misalkan 385 watt ya. Kita asumsikan ini ada 1000 ya. Oke. Oh, ini juga sama terlalu besar. Terlalu sedikit misalkan ada 22.000 konsumen misalkan. Nah, ini pas. Ya, kita ganti ya household. Oke. Ada 2000 rumah tangga ya. Nah, di sini kita bagi misalkan supaya memudahkan ya. Ini operational cost-nya, operating cost-nya itu seperti apa ya. Ini ada misalkan 0,20 ya. Saya kira terlalu besar ya. 10%. 10%. Misalkan kita rubah jadi 15. Ini juga maintenance itu misalkan 10.
Ya, nah jadi kita udah dapat ya sekian. Nah kemudian juga nah ada loan payment ya. Saya kira ini nggak usah dulu lah ya, untuk loan payment dan interest paymentnya saya kira. Oke, kita fokus sana. Oke, nah kita di sini ada depresiasi ya. Depresiasinya ini dibagi ya, ini total ini dibagi dengan R63 ya, 63 itu. Oke. Dibagi 15 tahun ya, bagi 15 tahun. Ya. Nah, kemudian setelah kita hitung ya di sini total revenue-nya berapa dan kemudian operating cost-nya itu adalah sekian, ini depresiasinya. Ini ternyata ini kita hitung ya. Ini belum diskon cash flow ya. Ini kita pakai diskon cash flow. Diskon. Ini kita hitung diskon plus cash flow. Ya. Ini ya, ini dibagi 1 plus. Nah, sekarang kita hitung berapa IRR-nya. Nah, IRR itu dari WACC ini ya. WACC ini. Seperti itu. Bagi pangkat ini ya. Oke. Ya, itu. Dan kita hitung berapa IRR-nya. Ini. Oke, masih negatif ya. Mungkin nih apa nilai benefitnya ini terlalu ada NPV ya. Oke, ini dari diskon cash flow ya menghitungnya. Oke. Oh, salah. Oke. Rate-nya berapa tadi? 15%. Ini kita hitung. Oke, dia masih negatif. Jadi kita lihat di sini ini masih negatif ya. Diskon cash flow-nya, kemudian ini revenue-nya kayaknya ya. Revenue ini terlalu ini net benefit-nya ini terlalu. Nah, kita lihat di sini ini berapa kali misalkan. Ini agak berat ya. Ini kayaknya terlalu mahal biaya. Oke, kita bisa misalnya ini juga udah besar sih sebetulnya kalau per KWH ya. Artinya bahwa biaya ini dengan pengurangan 50, kita lihat ya. Oke. Oke. Ini hanya 50% ya, mungkin ini terlalu mahal biaya. Jadi kita bisa kurangi misalkan ini jadi 1000, misalkan 1200.
200 ya, kita harus cari yang lebih murah berarti. Nah, seperti itu. Kemudian ini misalkan kita pakai 10% misalkan ya. Oke. Ini harganya harus lebih murah ya. Oke. Atau misalkan di sini kita lempar ya harganya, ini average price-nya. Sekian. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, kita hitung benefit ya, masing-masing. Sebetulnya kalau misalkan kita lihat di sini benefit, apakah ada yang oke. Ini ada depresiasi ya. Ini depresiasinya saya kira ini lumayan agak mahal ya. Sekitar 200 ya. Atau misalkan kita ganti nilai depresiasinya itu hanya 12% misalkan dari total itu selama 15 tahun ya. Jadi kita tidak kebijakannya per tahun itu hanya sekitar 15 tahun, saya kira ini udah lebih murah juga ya. Kita 5% ya, depresiasinya itu 5% dari nilai investasi misalkan ya. Kita turunkan kebijakan ini, tekan gitu. Oke. Ini tetap saja ya, operating cost-nya terlalu mahal di sini. Operating cost-nya saya kira kita ganti juga, terlalu mahal. Misalkan kita operating cost-nya itu adalah 20% kali total revenue misalkan. Nah, seperti itu. Kita tambah benefitnya. Ya, kita tambah di sini, kita bisa lakukan efisiensi ya dan lain-lain. Oh, ini ya juga belum ya tadi. Oke. Ya. Seperti itu, nilainya masih negatif. Mungkin agak terlalu mahal ya, saya kira ini biayanya. Mungkin ini harus lebih dari 15 tahun ya. Nah, atau kalau tidak mungkin di sini nilai householdnya ini harus ditambah. Ya, misalkan yang tadi ada 2000 ya, tapi ini 170. Berarti di sini komposisi harganya kita harus misalkan melakukan penghematan. Ini capital recovery-nya itu 150,44 sen per kWh. Jadi memang agak mahal ya, ini biayanya agak mahal. Oke, ini grid connection, misalkan kita ganti ya, kita ganti ini, misalkan untuk hanya 10% dari ini terlalu mahal, kita rubah. Oke, juga misalkan dari sini ya, biayanya saya kira ini
investasinya jadi lebih mahal ya. Maaf. Kita rubah lagi, kita lakukan. Ini mungkin harusnya lebih dari 15 tahun ya. Seharusnya mungkin dia akan memperoleh. Kita coba ya. 15 tahun kita tambahkan di sini. Misalkan jadi 20 tahun ya. Kita tambahkan ini jadi 20 tahun misalkan. Saya ini curiganya mungkin WACC-nya ya, ini terlalu tinggi. Oke, jika saya ganti misalkan dengan kredit bank ya. Normal rate ya, tidak pakai ini, misalkan hanya 10%. Oke, ini terlalu besar. Seperti itu. Ganti kita pakai 1 ya. 1. Oke. Pasti biasanya berubah. Oke. Sama juga ya, terlalu mahal. Oke, ini kayaknya sangat mahal sekali ya. Untuk ukuran apa? Kita nggak mungkin ya seperti ini. Kita tetap pakai 60 di sini. Oke. Ini biayanya ya, kita turunkan saja di sini biayanya. Oh iya, jadi di sini itu 1,5 wah terlalu mahal ya, terlalu mahal. Oke, kita ganti ya, ini sekitar 700, mohon maaf, ini memang terlalu mahal, $1,5 juta ya. Software cost-nya kita ganti 1 ini, maaf, 1. Oke. Nah, ini pas ya. Oke, betul. Kita lihat di sini IRR-nya ya itu 16%.
Kemudian NPV-nya sekitar 37. Oke, mohon maaf nih saya salah hitung nih. Ini untuk membuat power plant-nya tadi 750.000 dolar. Tadi kan 1 juta setengah ya dolar. Oke, ini 700. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat di sini bahwa dengan 15 tahun, 20 tahun ya, ini 20 tahun, itu WRR-nya ya, keputusannya economic rate of return-nya itu berdasarkan benefit yang kita peroleh ya. Ini nilai benefitnya 3 ya. 3 itu diperoleh dari mana? Yaitu adalah dari benefit ini, itu 2,72. Jadi kita bandingkan itu selisih harga antara menggunakan, ini memang masih di atas harga dari PLN yang sekitar 0,45 ya, ini 0,77. Sementara harga sebelumnya itu sangat mahal, misalkan adalah sekian, ini contoh saja. Dan berdasarkan investasi dan lain-lain, kemudian kita hitung juga di sini. Maka nilai benefit yang diperolehnya itu selama 20 tahun ya, itu ini cash flow-nya, kemudian ada diskon cash flow, kemudian kita hitung, itu ada sekitar 37 NPV-nya ya, ada 37, berarti itu positif. Nah, berarti jika kita lihat ya, jika nilai ERR, nilai ini itu lebih besar dibanding dengan WACC, maka kita terima ya. Oke. Oh, kenapa ya? Oke. Jadi if ini ya, if ini, itu udah betul ya. Jika nilai dari B ini lebih besar dibandingkan dengan ini ya, maka kita katakan yes. Oh, saya salah. Oke. Nah, ini salah koma ya. Oke. Oke. Nah, berarti kita memiliki keputusan adalah yes. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh dari project ya. Silahkan Bapak Ibu pelajari. Kemudian bahannya yang ini itu